Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijja wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahibil jahli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi dzawil kiram, amma ba'du. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam pada Rasulullah serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini ada nilai-nilai yang perlu kita jaga. Di antaranya nilai kesehatan yang terus-menerus harus kita pelihara, karena dengan badan sehat insya Allah tubuh kita bisa menjadi kuat. Dengan kuatnya tubuh kita, maka ibadah juga semakin maksimal untuk kita laksanakan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah mewanti-wanti kepada kita bagaimana konsep mengkonsumsi makanan yang seharusnya. Kata Rasulullah, jadikan perutmu itu menjadi 3 bahagian. 1 bahagian untuk makanan, 1 bahagian untuk minuman, 1 bahagian lagi untuk oksigen atau udara. Maka ternyata porsi-porsi yang sudah ditentukan oleh Rasulullah itu bernilai bagi kesehatan kita. Kemudian juga pernah disampaikan oleh Yahya bin Mu'az Ar-Radhi radhiyallahu an, apa kata beliau? Man kathura shiba'uhu kathura lahmuhu, wa man kathura lahmuhu kathurat syahwatuhu, wa man kathurat syahwatuhu kathurat junubuhu, wa man kathurat junubuhu qasa qalbuhu, wa man qasa qalbuhu gharifa fi afatid dunya wa zinataha. Yahya bin Mu'az Ar-Radhi beliau pernah berkata, orang yang banyak makan akan menjadikan dagingnya bertambah banyak. Orang yang bertambah banyak dagingnya, maka syahwatnya semakin tinggi. Dan orang yang tinggi syahwatnya, maka dia akan banyak dosanya. Dan orang yang banyak dosanya, maka kesatlah hatinya, matilah hatinya, kasarlah hatinya. Dan orang yang hatinya sudah kesat, hatinya sudah mati, maka dia akan terlena dengan kehidupan dunia dan hiasan-hiasan yang ada di dunia ini. Ternyata berpengaruh. Ketika kita banyak makan, dari makanan yang kita makan itu akan membuat badan kita bertambah, daging kita bertambah, syahwat kita bertambah. Ketika makanan banyak yang kita konsumsi, hormon banyak masuk ke tubuh kita. Kemudian ketika banyaknya hormon, maka akan memicu syahwat kita akan lebih kuat, akan lebih tinggi. Ketika syahwat ini lebih tinggi, syahwat di tubuh kita itu tinggi, kuat, maka berpotensi untuk melampiaskannya itu kita berbagai macam kita lakukan, termasuk melakukan dosa-dosa, na'udzubillah. Maka ketika orang banyak melakukan dosa disebabkan syahwatnya sudah tinggi tadi, akan membuat hatinya menjadi kesat, menjadi mati, menjadi keras. Dan orang yang hatinya menjadi keras akan membuat dia terlena dengan kehidupan dunia, terlena dengan kemauan dunia, terlena dengan perhiasan dunia. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, jaga makanan, karena dari makanan itu juga menjadi sumber hal-hal yang tidak baik yang lain. Kalau kita makan tidak terkontrol,
maka perut menjadi penuh, sehingga tidak ada lagi bahagian daripada udara, bahagian daripada air, karena dipenuhi oleh makanan. Dan sebagian ilmu medis mengatakan ketika perut penuh dengan makanan, penuh dengan air, sehingga tidak ada lagi tempat untuk oksigen. Dan oksigen ketika tidak ada lagi tempat dia di perut, maka dia akan naik ke kepala, akan naik ke otak. Maka saat oksigen naik ke otak, maka ada ruang-ruang yang seharusnya mesti dikosongkan, mesti dijaga, mesti netral. Begitu dipaksakan untuk diisi, maka akhirnya menjadi buntu. Dan ketika buntu, maka menjadi kelemahan terjadi pada sel mata, saraf mata, dan jadi ngantuklah kita. Mengantuk dalam ibadah, mengantuk dalam belajar, mengantuk dalam segala bidang. Nah, ternyata Rasulullah sudah sangat bijak. Beliau menyampaikan bagaimana tata cara makan yang betul-betul sesuai dengan porsi agama. Kaum muslimin kalau Allah SWT, ternyata makanan ini perlu dijaga. Jangankan yang haram, yang syubhat pun perlu dijaga. Maka juga Rasulullah jauh-jauh hari juga pernah mengatakan pada kita, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan barang yang meragukan engkau kepada barang yang tidak meragukan engkau. Maknanya, karena kalau barang yang ragu itu kita tidak tahu mana yang halalnya berapa persen, apakah halal semua kita juga tidak tahu, haramnya pun kita tidak tahu. Dan yang halal haram itu sudah jelas. Rasulullah sudah membuat garis merahnya, sudah membuat kejelasannya. Innal harama bayyinun wal halala bayyinun wa ma bainahuma amrun mutasyabihat. Sesungguhnya perkara yang halal sudah jelas, sudah ada konsep-konsepnya dalam agama. Perkara yang haram pun sudah jelas, sudah ada konsep-konsepnya dalam agama. Maknanya sesuatu yang kita dapat secara halal, kita ambil barang orang dengan izinnya, kemudian kita melakukan transaksi dengan cara syar'i yang tidak ada konsep riba, berarti jelas halalnya. Yang haram pun sudah jelas, menipu, kemudian mencuri, kemudian korupsi, kemudian riba, seperti mengutangkan uang, nanti ketika dibayar harus lebih, itu konsep riba. Dan jelas ini. Namun ada nanti satu kasus, satu kasus yang kita nggak tahu dia ini halal atau haram. Maka ketika tidak jelas tentang status hukum halal dan haram, ini amrun mutasyabihat. Ini adalah perkara yang syubhat. Maka perkara syubhat ini fajtanibuhu, kata Rasulullah. Jauhilah perkara syubhat itu. Karena perkara syubhat dia akan menjadi haram dalam pandangan agama. Mudah-mudahan bermanfaat, dan lebih kurang kami bermohon agar diperbanyak maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.